wabarakatuh. Saya adalah Dedi Indarto. Baik, untuk hari ini kita akan melakukan simulasi pengujian uji tarik. Nah, untuk percobaan simulasinya akan dilakukan oleh Pak Didi. Mungkin ada sedikit pemberitahuan kira-kira apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan simulasi percobaan uji tarik. Untuk persiapan dan pelaksanaan pengujian metode uji tarik ini, yang akan kita persiapkan adalah pertama awal adalah kita di sini menggunakan metode yang menggunakan secara komputerisasi, artinya dari alat yang kita gunakan tidak bisa kita gunakan secara manual. Yang kedua, untuk penyetingan alat sendiri pun juga kita menggunakan komputer seperti ini, dan nanti kondisinya komputer di sini akan kita berikan ukuran atau sesuai dengan kondisi dengan materialnya sendiri yang mungkin sama dengan menggunakan petunjuk buku modul yang sudah ada. Mungkin dari sini saya akan langsung saja untuk bisa pelaksanaannya menggunakan buku modulnya yang kita tentukan nanti jumlahnya berapa dan keperluan serta materialnya tersebut. Mungkin dari saya, lanjut silakan. Baik, teman-teman, untuk simulasinya kita langsung mulai aja. Nanti saya akan bacakan SOP-nya sesuai dengan yang ada di modul. Alat dan bahan yang dipersiapkan apa aja, nanti yang akan jalanin yaitu Pak Didi. Silakan Pak Didi. Yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Yang pertama mesin uji tarik. Ini mesin uji tariknya. Yang kedua jangka sorong. Yang ketiga benda uji. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke langkah percobaan. Langkah pengujian uji tarik. Yang pertama, mengukur benda uji sesuai dengan yang telah ditentukan atau ukuran standar. Baik, ini sebelumnya kita melakukan pengukuran terhadap benda uji yang menggunakan jangka sorong seperti ini jangka sorongnya, dan ini adalah benda uji, sampel benda ujinya, di mana diusahakan untuk mengkalibrasi keadaan kondisi alat ukur dengan seperti ini. Kita kondisikan alat ukurnya untuk dikalibrasi dengan kondisi keadaan 0 seperti ini, 0 terhadap seperti ini. Sama-sama 0. Selanjutnya, jika sudah terkalibrasi, baru bisa kita laksanakan untuk mengukur benda uji, di mana benda uji yang akan kita ukur di sini adalah diameter benda uji seperti di sini diameternya, dan panjang jarak yang ada luasan untuk kita uji sebagai mengukur jarak benda yang akan kita uji di uji tariknya nanti seperti ini. Pertama seperti ini diameternya, kita dapatkan hasil nominal jumlahnya berapa diameternya. Terus yang kedua adalah area atau bagian yang akan kita uji, berapa jumlah panjangnya seperti ini. Didapatkan hasilnya. Setelah didapatkan hasilnya, kita dapatkan nilai yang sudah kita tentukan. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya, karena kita telah mengukur panjang dan luas penampang irisnya, kita masuk ke mengkalibrasi alat benda uji. Kalibrasi benda uji. Baik, kita lanjutkan untuk setting kalibrasi di dalam komputerisasi. Untuk yang
kita akan laksanakan di sini pertama adalah kalibrasi atau kita setting awal secara komputerisasi seperti ini. Contohnya mungkin pertama adalah dari mesin condition seperti ini. Ini mesin condition keadaannya seperti ini. Yang kita rubah adalah test speednya. Yang kedua, kita klik mesin detail, akan timbul seperti ini. Karena di sini kondisinya sudah kita setting sedari awal, jadi penggunaan yang akan kita rubah hanyalah ada di bagian sini aja, di limit. Untuk di limit drop sensitive, artinya untuk safety kita penggunaannya seperti ini. Yang kita rubah adalah limitnya, batasan penggunaan kekuatan yang kita gunakan sebelum batasan yang akan kita gunakan, artinya batasan penentuan minimal atau sebelum maksimal benda itu atau kekuatannya sampai dengan 10.000. Yang kita tentukan adalah yang kita gunakan di sini adalah sampai dengan 9.000. Jadi sebelum batas maksimal yang kita gunakan dengan ketentuannya seperti ini. Yang kedua, di sample break detection seperti ini. Kita tentukan actionnya adalah di sini akan stop pada saat mesin bekerja. Yang di sample detection juga akan bekerja di stop. Selanjutnya kita lanjut ke bagian sample information, di mana sample information itu adalah sampel di mana benda kerja yang akan kita gunakan dengan data, tanggal, temperatur ruangan, serta nama benda kerjanya, atau mungkin yang kita gunakan materialnya benda kerja ST atau aluminium. Yang kedua, penggunaan untuk pengenalan dari data sendiri, artinya data pengguna atau data si operator untuk lebih mengenal data yang akan kita masukkan nanti. Yang kedua adalah penentuan sampel. Sampel saya adalah bagian dari bentuk jenis seperti ini yang kita gunakan, karena di sini diameter, jadi yang kita gunakan adalah tube. Untuk ukuran yang kita masukkan adalah nama dari ukuran sampel size-nya seperti ini. Untuk diameter luarnya, untuk inset ukuran panjangnya, untuk beratnya mungkin sudah kita tentukan batasannya, dan di sini adalah panjangnya. Setelah itu kita lanjut ke bagian table view, di mana table view adalah sebagai ukuran yang akan kita ambil dari sampel rata-rata, dari maksimum, minimum, dan range-nya. Dimana yang kita masukkan adalah di sini seperti ini contohnya, yang akan kita ambil satu persatu. Kita masukkan diameter offsetnya, section areanya, maksimum poinnya, break poinnya, offset satunya, offset duanya, up yield, low yield, elastis modulus, young modulus, initial sample, dan initial elongation. Oke, selanjutnya Langkah berikutnya menempatkan spesimen pada tempat yang telah disediakan pada alat uji tarik. di sini pada saat pemasangan kita butuh bantuan untuk bisa memegang handle ini. Untuk memasangkan benda kerja kita butuh bantuan, dimana untuk bisa memegang cekam. Di sini adalah bagian cekamnya. Sebentar. Jadi saya sebutkan di sini adalah cekam untuk menjepit benda kerjanya. Di mana cekam bentuk kerjanya itu di sini berbentuk sudut segitiga untuk menjepit fungsinya, menjepit benda kerja dalam kondisi keadaan dia masih
Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita akan coba memberikan jarak ruang gerak untuk posisi di bagian bawah, di cekamnya untuk kita jepit. Yang kita operasikan melalui PC seperti ini, sambil kita pegang di bagian bawah untuk keamanan dari benda kerja, untuk tidak sampai kepada cekam bagian yang bawah. Diusahakan untuk tidak sampai menyentuh atau menabrak dari bagian cekam yang bawah. Kita pegang bagiannya yang atas sampai masuk ke dalam cekam yang bawah, perlahan. Seperti ini. Satu lagi yang perlu diingat juga, usahakan untuk bagian cekam yang dalam cekam ini sudah berulir sampai dengan batasan ulir yang ada di benda kerja. Jadi mengusahakan supaya bagian yang dicekam dan bagian yang tidak dicekam atau area yang akan kita jadikan sampel untuk keadaan nanti akan pada saat dia putus. Oke, seperti ini mungkin kurang lebihnya. Terus Sedikit. Oke, mungkin untuk setelah selesai kita pasang, kita pengecekan untuk di dalam keadaan kondisi sudah terpasang dengan keadaan aman. Setelah itu kita kembali ke bagian PC untuk mengoperasikan selanjutnya. Selanjutnya mungkin petunjuknya adalah Lakukan pengujian dengan cara memberikan beban tarik pada benda uji yang telah terpasang pada mesin uji tarik yang dioperasionalkan melalui mesin uji tarik. di sini akan ditunjukkan pada layar seperti ini, karena di sini masih ada angka yang harus kita nolkan terhadap atau pengkalibrasian terhadap keadaan kondisi mesin pada saat dan sebelum pemasangan. Setelah dengan pemasangan terjadi perubahan nilai, artinya di sini adalah cekam bagian atas dengan kondisi 0, di sini dengan bagian bawah juga dengan kondisi 0, akan tetapi di bagian yang tengah di sini akan ada jumlah angka di -4. Artinya kita harus mengkondisikan keadaan kondisi ini harus sama dengan keadaan kondisi yang di atas dengan yang di bawah, dengan cara load calibration atau kalibrasi untuk benda kerja ini sendiri. Seperti ini contohnya. Di sini akan minus berubah, yang tadinya -4 menjadi -0. Seperti ini sudah 0. Setelah itu kita langsung tekan 0. Sampai minus, dia akan bisa kita start seperti ini. Kita akan melihat di sini pada di grafik mesin ini sudah bekerja seperti ini.
Untuk grafiknya berarti mesin ini sudah bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan, ukurannya yang kita masukkan. Seperti ini contohnya, dia terus bergerak. Kalau penting baru. Kalau penting kasih tahu. Di sini masih terus bekerja mesin dengan grafik yang berjalan. Baik, saya membacakan kondisi sudah akan terjadi patahan putus. Sini sudah akan menjadi genting dan benda ini putus. Terlihat pada grafik seperti ini yang terjadi nantinya. Dari awal 0 sampai dengan kekuatan 200 kilo, 2000 kilo, maaf, batasannya seperti ini. Terus sampai di akan di sini terjadi perubahan pada saat di 4 kekuatan 4000 kilo sampai di 4200 jika kita garis lurus. Terjadi perubahan di sini dan benda ini putus seperti yang terlihat. Oke, langkah selanjutnya mencatat beban dan mencatat beban luluh dan beban yang terdapat pada skala atau yang tertera pada PC. Mungkin yang terjadi adalah seperti ini. Coba kita akan buka. Nah, seperti ini akan nanti timbulnya, dimana yang kita masukkan tadi adalah untuk rata-rata maksimum dan minimum. Untuk di bagian offsetnya, section areanya, maksimum poinnya, break limit, offset 1, offset 2, apial, loyal, elastis modulusnya, ion modulusnya, initial sample, initial elongation, dimana di sini terjadi perubahan rata-rata yang kita masukkan. Nominalnya yang sudah terbaca dengan PC ini adalah seperti ini contohnya semua yang tertera datanya. Di sini adalah sebuah data yang sudah diberikan pada saat alat ini bergerak menarik benda kerja sampai dengan putus, dari 0 awal benda kerja sampai dengan putus bendanya. Oke, langkah selanjutnya lepaskan benda uji dari alat uji, kemudian ukur panjang alat uji kembali. Kita buka satu persatu untuk kita ukur berapa hasil jumlah muaranya nanti.
untuk memudahkan bisa kita buat, kita naikkan dulu sini. Selanjutnya seperti ini yang terjadi. Pegang. Seperti ini bentuk dari visual, jumlah perpanjangan yang bertambah sebelum dan sesudah, disesuaikan dengan ukuran yang ada, dengan jumlah nilainya sekian ukurannya, dan yang akan terlihat ada di sampel di sini.